Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afia Adel Orno dengan NPM 121142012100002 dari kelas A, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2021, dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escape NCAP. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem neurolimfoid atau sistem saraf. Yang pertama, pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu organ yang berfungsi untuk menyelenggarakan kerjasama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh. Dengan pertolongan saraf, kita dapat menghisap suatu rangsangan dari luar pengendalian pekerjaan otot. Sistem saraf juga merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi mengatur misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung dengan cepat dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Fungsi sistem saraf. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengelola, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Sel-sel pada sistem saraf. Neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks. Meskipun sangat beragam strukturnya, semua sel saraf mempunyai badan sel atau sel body yang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kerja sistem saraf. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu badan sel, akson, dan dendrit. Yang pertama, badan sel, yaitu bagian yang mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Badan sel merupakan tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung-ujung saraf. Badan sel banyak terletak di sistem saraf pusat. Namun, badan sel yang disebut ganglia atau tunggak terletak di sepanjang sistem saraf tepi. Yang kedua, akson. Akson yaitu setiap sel saraf hanya memiliki satu akson yang memiliki panjang dari daerah berbentuk kerucut pada badan sel. Akson diselubungi oleh selubung myelin. Akson berfungsi mengantarkan rangsangan dari atau ke badan sel. Yang ketiga ada dendrit. Dendrit yaitu perpanjangan dari sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek yang berfungsi sebagai pengantar impuls ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis sel saraf, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Yang pertama, sel saraf sensorik merupakan sel saraf yang bertugas menerima rangsangan dari luar tubuh, merubah menjadi impuls, dan meneruskan ke otak. Yang kedua, sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi membawa impuls dari otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Yang ketiga, sel saraf penghubung merupakan salah satu saraf yang banyak terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi menghubungkan impuls dari sel sensorik ke motorik. Sistem saraf terbagi menjadi 2 struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam 2 susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Bagian sistem saraf. Sistem saraf pusat diantaranya otak. Otak merupakan organ yang sangat penting dan memiliki fungsi-fungsi yang kompleks seperti kecerdasan, kesadaran, ingatan, dan lain sebagainya. Besar otak kurang lebih 2 genggaman tangan dengan berat kurang lebih 1.500 gram. Bagian-bagian saraf otak diantaranya cerebrum atau otak besar merupakan bagian yang sangat penting
dari otak terdiri dari dua hemisfere. Otak besar memiliki berat 83% dari total berat otak. Yang kedua ada brainstem atau batang otak, merupakan bagian yang sangat penting dari otak, terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama midbrain sebagai bagian brainstem yang penting. Midbrain terletak di antara cephalon dan pons, merupakan tempat untuk relay impuls dari cerebral cortex ke pons dan spinal. Yang ketiga ada diencephalon, merupakan pusat inti dari otak depan yang dikelilingi oleh belahan otak. Diencephalon terdiri dari talamus dan hipotalamus. Yang keempat ada cerebellum yang biasa disebut otak kecil. Bagian ini terletak di antara kepala dan dekat dengan bagian leher ujung atas, serta memiliki fungsi yang sangat penting. Cerebellum berfungsi untuk kontrol kontraksi otot, postur, dan keseimbangan. Sistem saraf pusat yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang disebut juga medulla spinalis. Sumsum tulang belakang adalah saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi utama sumsum tulang belakang adalah transmisi, kemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Fungsi lain sumsum tulang belakang adalah mengontrol gerakan refleks, termasuk gerakan refleks pada mata, hidung, dan lain-lain. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Saraf tepi berfungsi untuk menghubungkan respons sistem saraf ini meluas dari sistem saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Saraf yang membentuk sistem saraf tepi dinamakan sebagai akson. Dalam beberapa kasus, saraf ini sangat kecil, tetapi beberapa ikatan saraf ada bentuk besar dan dapat dilihat jelas oleh mata, pusat ke organ tubuh, dan bagian lainnya yang di tubuh. Berikutnya, sistem saraf somatik. Sistem ini terdiri dari serabut saraf perifer. Sistem saraf somatik yaitu susunan yang mempunyai peranan spesifik untuk mengatur aktivitas otot, sadar, atau lintang. Saraf ini meliputi gerakan, lingkaran, atau refleks. Fungsi saraf ini mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit dan nantinya dibawa ke sistem saraf pusat. Pada saraf somatik juga terdiri dari serabut saraf motor yang keluar dari otak dan membawa pesan untuk menggerakkan tubuh yang dibantu oleh otot rangka. Sistem saraf otonom merupakan susunan saraf yang mempunyai peranan penting yang mempengaruhi pekerjaan otot. Juga merupakan bagian dari sistem saraf motorik yang mengendalikan berbagai tubuh manusia. Tidak semua kerja sistem saraf terjadi secara sadar, seperti saraf-saraf yang mengontrol detak jantung, pupil mata, otot polos, dan lain sebagainya. Menurut fungsinya, susunan saraf otonom terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sistem simpatik, yang kedua, sistem parasimpatik. Yang pertama, sistem simpatik. Sistem simpatik ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri terjadi. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Yang kedua, sistem parasimpatik. Sistem ini berguna menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot,
dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi rileks yang normal. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem neurobehavior atau sistem saraf. Sekian dan terima kasih. Shalom.